Barudin, mungkin kami minta closing statement dari kamu. Apakah kamu layak untuk LPDP memilih kamu? Silakan. Sebagai moderator, dan di sini sudah ada Kak Ali dan Mas Wafa ya, eh, untuk mentor kali ini dan juga saya. Jadi untuk tanpa membuang waktu ya, kita langsung sudah hadir Baharudin sebagai pihak yang akan kita interview malam hari ini. Jadi saya akan mulai role-nya dari Mas Ali terlebih dahulu, kemudian saya, dan kemudian Mas Wafa. Gitu ya, kita role-nya ya. Oke, baik. Oh, sorry. Maksudnya saya nanti yang terakhir, Mas Wafa kedua, dan Mas Ali yang pertama. Baik, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Oh ya, wabarakatuh. sorry. Saya izin merekam, jangan sampai saya terlupa. Recording in progress. Terima kasih Kak Karyon atas kesempatannya. Sebelumnya untuk menti kita Bahrudin, bisa dengar suara saya. Alhamdulillah Kak, sudah bisa. Mungkin Kabarnya suara gimana? saya bagaimana? Sudah Kenapa? terdengar sudah terdengar dengan jelas suara saya? Oke, sudah. Oke, tanpa buang-buang waktu, yang pertama saya mempersilahkan kepada Bahrudin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bahrudin. Bapak bisa panggil saya dengan sebutan Baha, begitu. Saya berdomisili di Kabupaten Mesuji, salah satu kabupaten paling utara di Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya aktif mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Suci dan alhamdulillah begitu saya sudah mendapatkan LOA (Letter of Accepted) yang nantinya akan saya gunakan untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Begitu, Pak. Oke, baik. Untuk seorang guru, apakah Bahrudin sebagai ASN atau tenaga honorer bisa? Untuk saat ini status saya masih honorer, Kak. Pak. Oke, kemudian saya ingin bertanya mengenai apa yang mendorong saudara Bahrudin untuk menjadi seorang pendidik. Untuk melanjutkan studi atau untuk menjadi seorang pendidik atau guru, Pak? Untuk menjadi seorang guru, apa yang mendorong saudara Bahrudin? Karena sekarang kan profesinya sebagai seorang guru kan, itu apa motivasi terbesarnya? Tentunya motivasi saya begitu adalah untuk ini ya, ikut turut serta memajukan eh, Indonesia khususnya di kebetulan daerah saya ini juga daerah-daerah yang bisa dikatakan sulit dijangkau, Pak. Jadi ingin apa ya, berterjun langsung begitu ke daerah-daerah ataupun ke sekolah-sekolah yang memang apa ya, membutuhkan guru begitu. Oke, baik. Kemudian saya ingin bertanya terkait urgensi saudara untuk melanjutin studi S2. Kenapa saudara ingin sekali melanjutkan studi S2 dibandingkan dengan untuk mengikuti seleksi CPNS terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak. Untuk urgensi saya melanjutkan S2 sendiri adalah terdapatnya problem Pak di sekolah tempat saya mengajar, yaitu terkait belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah kurangnya penerapan ataupun implementasi peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau boleh tahu apa problem yang dihadapi oleh siswa? Problem yang dihadapi oleh siswa yaitu kurangnya penerapan ataupun implementasi pembelajaran, Pak. Jadi uh, ketika saya menyampaikan materi begitu, tapi outputnya itu belum sesuai dengan apa namanya yang diinginkan. Nah, hal tersebut saya berpikir karena belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, jadi solusi apa yang Saudara Bahrudin akan tawarkan untuk menyelesaikan problem tersebut? Tentunya solusinya adalah saya akan melanjutkan begitu S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya karena di sana terdapat beberapa mata kuliah yang relevan gitu ya dengan permasalahan saya terkait kurangnya ataupun belum maksimalnya teknologi dalam pembelajaran yaitu mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Begitu Pak. Kemudian setelah Saudara Bahrudin lanjut S2 di sana, apa yang akan Saudara Bahrudin lakukan untuk Baik, menyelesaikan masalah itu? tentunya yang akan saya lakukan adalah setelah saya selesai begitu di S2 nanti, saya akan pulang Pak, begitu. Saya akan kembali ke daerah saya, ke sekolah saya, untuk menyelesaikan problem yang saya angkat begitu terkait belum maksimalnya eh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, maksud saya gini, saudara kan mengangkat permasalahan terkait dengan kurangnya pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Nah, saudara ingin melanjutkan studi S2, kemudian eh, mungkin terkait dengan rencana tesis saudara untuk menyelesaikan masalah itu bisa saudara jelaskan? Baik untuk rencana tesis saya, eh, ini apakah terkait judul atau terkait penelitiannya Pak? Secara garis besar aja, gimana saudara setelah lanjut S2 ini kemudian saudara akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan eh, pengembangan teknologi di bidang pendidikan itu, mungkin saudara bisa jelaskan secara singkat. Baik, yang akan saya lakukan tentunya nantinya berdasarkan hasil dari penelitian saya ketika saya S2 yaitu terkait ini apa namanya model pembelajaran ADLX Active Learning Experience. Gitu. Jadi nantinya saya akan melaksanakan di sekolah-sekolah yang memang sudah terakreditasi A di sana begitu dan juga sudah menggunakan model pembelajaran ADLX tersebut dan nantinya akan saya aplikasikan begitu ataupun akan saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar saat ini. Oke, mungkin gini saja. Kalau tadi saya sempat baca di CV saudara di esainya itu, saudara mengangkat tentang penggunaan e-learning pada madrasah. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, saya mungkin agak penasaran saja. Mungkin apa sih kelebihan dari penggunaan e-learning ini untuk penerapan khususnya pada tingkat dasar dan menengah? Karena yang saudara terangkan di essay kan adalah di SD IT dan di SMP yang saudara tempat tinggal itu. Mungkin bisa saudara jelaskan apa tantangan dan kelebihan dari penggunaan e-learning ini? Baik, Bapak izin menjawab untuk yang learning madrasah ini bukan di SDT Tunas Harapan ya Pak, tapi di tempat saya mengajar yang dulu yaitu di Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo, Sendang, Tulungagung, Jawa Timur. Jadi eh, tadi apa Pak kelebihan ya? Apa? Ya, apa tantangan dan kelebihan dari penggunaan ini? Untuk tantangannya sendiri Bapak, karena pada waktu itu saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo Senang itu kondisinya masih eh, dalam pandemi COVID-19 gitu. Tentunya terdapat beberapa tantangan. Nah, pada waktu itu tantangan yang saya hadapi yang pertama tentunya terkait ini ya Pak, apa namanya sinyal begitu karena di tempat saya mengajar dulu ketika di madrasah itu letaknya di lereng gunung. Jadi ketika sinyalnya ini susah otomatis tidak bisa online. Sedangkan tugasnya itu harus di apa ya kirim online gitu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait eh,
Mungkin itu Pak, cukup satu saja. Kemudian kalau untuk kelebihan dari penggunaan e-learning sendiri ini apa? Baik, untuk kelebihan penggunaan learning ini sendiri adalah untuk di sekolah tempat saya mengajar itu alhamdulillah sudah menggunakan sejak awal tahun eh, 2020 begitu. Awal 2019 gitu. Jadi sebelum pandemi COVID itu masuk ke Indonesia, itu di awal Januari 2019 itu Kementerian Agama sudah merilis learning madrasah dan kami juga sudah sempat mempelajarinya dan alhamdulillah ketika pandemi masuk ini sangat berguna begitu learning madrasah. Kelebihannya kita tidak perlu melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi cukup menggunakan daring, tapi itu eh, apa namanya, apabila koneksi internet tidak bagus, kurang mendukung. Begitu, Pak. Oke, berarti salah satu permasalahannya itu ada pada koneksi internet yang mungkin di beberapa daerah belum stabil. Nah, eh, bagaimana saudara dapat mengatasi permasalahan ini jika misalnya saudari menjadi seorang guru dan kemudian ada siswa yang mengalami kendala tersebut, apa yang akan saudara lakukan? Baik, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan bersama tim di Madrasah Sanawiyah dulu, begitu Bapak, apabila koneksi ataupun internet itu kurang mendukung, maka apa ya, yang kami lakukan begitu. Tentunya itu kan untuk koneksi internet itu kan pasang surut ya Pak. Tidak selama satu hari itu tidak bisa sama sekali begitu. Mungkin 1 jam, 2 jam gitu. Maksud saya itu kondisinya tidak stabil gitu. Nah, untuk mengatasi ini ya kita tetap share begitu materi yang akan kita sampaikan di learning madrasah tersebut. Nah, nantinya kalau memang uh, apa namanya itu pun tidak secara langsung dikerjakan begitu. Ada jeda waktu. Kalau memang siangnya sudah baik, boleh dikerjakan. Namun kalau memang belum baik, itu boleh belum dikerjakan. Boleh dikerjakan ketika sudah siangnya sudah baik begitu. Jadi kirim tugasnya itu mungkin nggak langsung ya. Bisa kalau pengalaman dulu itu maksimal kita mengumpulkan tugasnya itu pukul eh, 6 sore Pak, waktu Indonesia Barat, 18.00. Eh, Dapat dengar? Suaranya agak Putus-putus. putus-putus kayak nyali ya. Jadi apakah sudah dengar? Eh, ini Bahrudin dari Ali itu suaranya agak putus-putus, mungkin sinyalnya agak terganggu. Ali, halo, udah bisa terdengar? halo, Kalau dari saya, alhamdulillah jelas sih Pak. Dari Mas Alinya ini. Iya, iya, Mas Ali. Ini agak masalah mungkin. tes Kak Ya, Karyan. Ali. Tadi agak putus-putus, Lih. Sekarang masih putus-putus Kakak? Oh, udah agak lancar, tapi masih patah-patah ini gambarnya. Videonya, sorry, videonya. Jadi, oke, kita tunggu Ali bentar ya. Ya, Hmm, Kalau gini lagi. better, Kakak, better. Oh, oke, siap-siap. Ya berarti More than kita better. lanjut di video sah. Ya, Oke, baik-baik. Saudara Bahrudin bisa diulang tadi jawabannya gimana? eh, mohon diulang juga Pak untuk pertanyaan. Oke, mungkin tadi
pertanyaannya apa yang tadi pertanyaannya apa ya? Lanjut ke pertanyaan sendiri aja. Mungkin saya berdasarkan pengalaman Bahrudin nih, saya ingin bertanya terkait dengan em, sejauh mana sih teknologi yang diterapkan pada madrasah learning madrasah ini itu dapat berperan dalam membentuk karakter siswa dan implementasi khususnya pada pendidikan agama Islam. Mungkin bisa Saudara Bahrudin jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan tersebut, alhamdulillah Bapak, sejauh ini ketika saya mengajar dulu 1 tahun yang lalu di Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo Sumedang, terkait apa ya, outputnya begitu, terkait output dari eh, penerapan. Namun begini Pak, kalau di madrasah itu tidak ada pembelajaran PAI ya, adanya fikih begitu. Berbeda dengan di sekolahan. Jadi itu bagaimana? Sorry, kenapa tadi Bahrudin? Jadi untuk di madrasah dengan di madrasah dengan di sekolah itu untuk mata pelajarannya berbeda begitu. Kalau di madrasah sendiri itu banyak ya untuk PAI sendiri itu ada fikih, ada bahasa, ada Al-Quran hadis, ada itu Pak. Oke, kemudian permasalahannya apa? Pertanyaannya saya kan tadi bertanya berdasarkan sejauh mana learning membentuk karakter siswa. Baik Eh, Bapak, sejauh ini pengalaman yang saya dapatkan ketika mengajar yaitu pembelajaran berbasis learning madrasah begitu ya. Ini cukup kurang begitu ya Pak terhadap karakter siswa karena kami jujur jarang bertatap muka begitu. Jadi mungkin hanya lewat online saja dan itu pun tidak Zoom seperti ini. Mungkin hanya share-share materi saja uh, di learning permasalahan madrasah. gimana? Suaranya kok putus-putus ya, Pak. Bisa terdengar, Pak? Tadi putus-putus nih. Bentar ya, Pak. Mas Ali. Wait, KKB. Baik, untuk Pak Ali, apakah dapat mendengarkan suara saya dengan baik, Pak? Halo, Di. Mungkin kita lanjut ke Wafa dulu ya, biar Baik, Pak. biar mungkin Ali nanti akan saya rubah ke setelah Wafa juga untuk beberapa pertanyaan mungkin ya. Gitu ya, Pak Redin ya. Eh, bro, silakan. Ya, oke, oke, good, good, Baik, good. Oke, oke, good, menyambung good, good. pertanyaan yang sebelumnya, alasan Ya, Anda itu memilih di Sunan ya. Ampel Surabaya itu alasannya apa? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Alasan saya mengambil UIN Sunan Ampel Surabaya adalah di sana terdapat beberapa mata kuliah yang relevan dengan Baik, problem apakah hanya itu di sekolahan alasannya? saya Oh, tersebut, mengapa harus di yaitu Sunan Ampel Surabaya? mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi untuk
UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga program mahasiswa Ada studi berapa teknik mata kuliah keagraman merupakan yang PTKIN dan juga program studi tujuan LPDP begitu. Berdasarkan riset yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu ketika saya mendaftar di kampus tersebut begitu, baik secara garis nantinya besar? ketika saya Apa melantik langkah-langkah bersama kontribusi yang ingin Anda nanti kita sampaikan akan atau yang mengampu ingin Anda 12 cita-citakan mata kuliah. ketika Anda melanjutkan ke jenjang studi? Apa langkah kontribusinya untuk negara Indonesia atau daerah Anda? Baik, kontribusi konkret yang saya lakukan setelah menyelesaikan studi S2 begitu Pak, sesuai dengan isi saya nantinya saya akan kembali begitu ke daerah saya, yang akan menjadi fokus saya adalah di sekolah tempat saya mengajar, yaitu tentang belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan berkolaborasi dan bersinergi bersama dengan kalau di tingkat sekolah dasar itu namanya ada KKB, Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam, tingkat Kecamatan Tanjung Raya. Dan itu saya akan berkolaborasi dengan KKG, Pendidikan Agama Islam, menjadi narasumber ataupun pemateri begitu pada uh, mungkin seminar-seminar yang Baik, diadakan oleh KKG di sini di agar CV Anda apa ya itu guru-guru pengalaman pendidikan riset agama Islam itu ini cakap dalam tidak Anda menggunakan cantumkan teknologi sama dalam sekali atau pembelajaran. belum pernah melakukan pengalaman riset. Kemudian karya ilmiah juga pun sama. Sedangkan dalam studi S2 nanti kan ada banyak, Anda dituntut untuk banyak menulis. Bagaimana meyakinkan kami bahwa Anda nanti bisa menyelesaikan studi dengan baik dan menyelesaikan tesis tepat waktu? Uh, Baik Bapak, terima kasih. Terkait karya ilmiah, sebenarnya saya sudah membuat begitu ya karya ilmiah dalam bentuk skripsi begitu karena syarat untuk lulus dari strata satu kan skripsi. Namun memang kebetulan di kampus saya ini belum mewajibkan untuk publikasi jurnal ilmiah untuk saat ini gitu. Nah, untuk meyakinkan LPDP sendiri begitu saya yang pertama mungkin akan mengikuti ya workshop-workshop yang dilaksanakan oleh kampus begitu terkait bagaimana penelitian, bagaimana cara menyelesaikan penelitian yang baik. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah saya mungkin akan uh, ber berdiskusi ya, berdiskusi mencari informasi kepada rekan sejawat yang nantinya akan sama-sama kuliah pada Magister Pendidikan Agama Islam Yakin di bisa Sunan Ampel menyelesaikan studi Surabaya tepat untuk waktu? bagaimana sih caranya menyelesaikan penelitian dengan baik. Insya Allah yakin Pak, hal tersebut dapat bagaimana? Yakin, karena saya pada waktu di S1 saya juga selesai juga menyelesaikan skripsi saya. Uh, Hanya saja dari pihak kampus tidak apa ya, karena kampus tidak mewajibkan gitu untuk publish jurnal. Jadi saya tidak menuliskan gitu di uh, CV saya. Boleh diulang Pak? Baik, yang meyakinkan saya tentunya nantinya saya akan membuat time management yang baik gitu ya.
terkait apa-apa saja nantinya akan saya lakukan ketika saya berkuliah di S2 begitu. Karena di S2 nantinya saya sejauh eh, ini yang saya ketahui memang banyak sekali riset-riset yang harus diselesaikan gitu. Baik, tentunya yang akan saya lakukan ketika S2, yang pertama saya akan mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua adalah saya akan mengikuti beberapa Terkait organisasi penelitian, yang nanti tesis itu eh, meneliti tentang apa ada rencananya? seperti Kelurahan LPDP dan juga Mata Garuda di Jawa Timur. Baik penelitian yang akan saya lakukan di S2 nanti tentunya ini terkait judul ya Pak, berarti Pak. Baik, untuk penelitian yang akan saya lakukan itu terkait dengan eh, penerapan terkait tentang penerapan modul pembelajaran atau Apa latar belakangnya kenapa meneliti tentang itu dan pembelajaran apa pengenalan urgensinya ada kenapa memilih ya. penelitian tentang itu? Baik untuk gambarannya sendiri eh, karena sejauh ini untuk yang saya uh, sudah saya lakukan ada seperti adalah pembelajaran yang aktif dalam apa teknologi begitu. Jadi pembelajarannya sudah aktif mendalam, namun tidak terdapatnya teknologi dalam pembelajaran yang digunakan. Jadi outputnya kurang maksimal begitu, Pak. Baik, sepertinya ini kok kecil ya suaranya. Baharudin nggak bisa dengar? Tadi terlalu kecil, Pak. Oh, oke. Kalau yang Pak Rian ini kedengaran sangat jelas ya, Pak. Mas Wafa kok. Mungkin Wafa coba bisa diulang pertanyaannya. Baik, apa yang melatar belakangi kenapa di sekolah ini menggunakan e-learning? Iya, sudah. Apakah karena COVID-19? Apakah memang pembelajaran menggunakan e-learning itu sangat efektif dan efisien sehingga digunakan? Dan evaluasi dari penggunaan e-learning itu apa? Apakah sudah sudah dikaji lebih dalam? Baik Bapak, untuk yang melatar belakangi madrasah saya menggunakan learning madrasah itu adalah karena hadirnya COVID-19 di Indonesia. Begitu. Jadi setelah dipertimbangkan begitu, learning madrasah adalah
salah satu model pembelajaran yang baik dan dapat digunakan pada waktu itu begitu. Untuk saat ini karena pandemi sudah berakhir dan sudah tidak ada begitu, untuk saat ini learning madrasah di madrasah tempat saya mengajar dulu sepertinya sudah tidak digunakan, sudah kembali lagi seperti pembelajaran tatap muka seperti sekarang ini. Saudara Baharudin bisa terdengar? Baik, boleh diulang Pak. Kalau di Pak Rian ini suaranya Mas Wafa kira-kira terdengar dengan jelas atau tidak? Saya masih terdengar. Coba Wafa mungkin Baik, ulang lagi. ini kan di pertanyaannya. learning ini digunakan ketika masa pandemi. Sedangkan Anda di sini mau mengembangkan learning itu, apakah learning itu bisa dikatakan berhasil atau efektif sehingga Anda berkeinginan untuk mengembangkan pelajaran dalam bentuk learning ini? Baik Bapak, terkait learning madrasah itu merupakan teknologi pembelajaran yang dulu Pak di tempat sekolah saya mengajar. Namun untuk di sekolah yang sekarang itu kami belum menggunakan teknologi begitu. Jadi masih menggunakan pembelajaran ini masih seperti biasa begitu, menggunakan metode ceramah begitu. Jadi berbeda. Kalau learning madrasah itu adalah teknologi pembelajaran yang digunakan ketika saya mengajar 1 tahun yang dulu. Nah, untuk yang saat ini itu memang belum menggunakan karena lalu teknologi yang seperti apa yang ingin Anda tawarkan untuk pembelajaran untuk Anda kembangkan untuk pembelajaran ini? Baik, teknologi yang akan saya tawarkan begitu yaitu terkait mungkin bisa menggunakan puisi begitu dan ada puisi agar pembelajarannya menarik begitu, selanjutnya agar dapat dipahami dengan baik oleh murid-murid. Jadi intinya berkolaborasi antara ceramah, metode ceramah dan juga metode moderator. Silahkan Bapak teknologi pembelajaran. Ian. Begitu Pak. Oh ya, terima kasih. Oke. Baharudin, selamat malam. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Alhamdulillah Bapak. Baik. Terdengar jelas. Baik, oke. Saya ingin bertanya terkait motivasi yang ada di dalam diri Baharudin ini. Saya mau tahu gitu ya. Apa motivasi terdalam Baharudin ya
dalam memilih studi lanjut di bidang agama Islam? Ya, saya tahu tadi jawabannya adalah untuk balik dan memberikan suatu output berupa e-learning itu ya kepada sekolah dan madrasah yang sekarang Baharudin tempuh atau menjadi guru di sana. Tapi apa motivasi terbesar Baharudin? Motivasi saya terbesar yaitu ingin memperbaiki Pak, begitu ingin memperbaiki kualitas peserta didik saya lewat pembelajaran berbagai teknologi. Jadi selama ini tidak diperbaiki, maksudnya selama ini melalui apa yang sudah Baharudin lakukan itu tidak memperbaiki sama sekali. Jadi Alhamdulillah. Baik buat Bapak. apa? Jadi tugasnya Baharudin sekarang jadi guru itu buat apa kalau tidak Alhamdulillah saya sudah mencoba Bapak untuk memperbaiki, namun presentasinya dari 100% begitu masih terdapat kurang lebih 40% peserta didik yang memang belum menerapkan mata pelajaran bimbingan agama Islam ini dalam kehidupan sehari-hari begitu. Tapi kalau tadi saya dengar juga bahwa kendalanya kan adalah internet, ya kan? Kendala internet itu di sekolah yang dulu Pak, di madrasah Sinawiyah. Kalau yang sekarang beda. Sekarang berbeda. Namun kan sebagai seorang guru tentunya yang sudah menjadi diberikan tanggung jawab pula ya sebagai wakil kepala sekolah ya. Kan role-nya kan agak sedikit besar. Seharusnya dengan alat apa adanya, dengan pembelajaran dan metode apa adanya gitu ya, harusnya bisa meningkatkan output yang dihasilkan dong. Kenapa harus S2 dulu baru harus merubah dan memperbaiki dan menjadikan presenan itu lebih besar? Kenapa? Alasannya itu Pak. Sebenarnya kami sudah melakukan perbaikan begitu ya, berkolaborasi dengan beberapa wakaf begitu terkait permasalahan tersebut begitu. Namun memang selain kepada wakaf juga saya berbincang begitu dengan teman sejawat yang sama-sama mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Ya untuk saat ini memang untuk saat ini metode yang kami lakukan ya ceramah begitu. Jadi memang belum menggunakan teknologi pembelajaran. Lalu saya balik lagi ketika Baharudin di S1 kemudian SMA, kan Baharudin juga mendapat pelajaran yang sama, diceramahi, diberikan tidak dari e-learning, tapi Baharudin bisa menjadi seperti sekarang ini. Kenapa harus pada saat sekarang ini harus menggunakan e-learning? Itu yang jadi masalah. Baik Bapak, terkait tersebut sebenarnya mungkin saya perlu menjelaskan ya, untuk di e-learning itu bukan di sekolah yang sekarang Pak. Jadi di sekolahan yang dulu begitu. Di sekolah yang sekarang kami tidak menggunakan e-learning begitu. Karena di sekolah yang sekarang kami di bawah dinas, kalau yang e-learning itu di bawah Kementerian Agama. Jadi berbeda. Namun kami sudah berusaha Bapak Ibu guru dan juga teman sejawat yang sama-sama mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam begitu, kami sudah mencoba menggunakan model pembelajaran beberapa begitu, namun memang mungkin belum maksimal begitu, perlu adanya teknologi dalam pembelajaran tersebut begitu. Tapi saya sekarang tanya, lokasi Baharudin sekarang di mana? Lokasi sekolah yang Baharudin mau menerapkan e-learning ini? Lokasinya saat ini di Kabupaten Mesuji, di Provinsi Lampung, Pak, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Makassar. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya. Dengan itu, saya akan melanjutkan. Nah, sekarang dalam konteks bernegara, berdemokrasi, kalau pandangan Baharudin sendiri dalam konteks keilmuan agama Islam, bagaimana Baharudin melihat hubungan antara agama, negara, dan
pandangan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pandangan saya terhadap agama, negara, dan juga sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini memang kurang kurang bersinergi begitu, mungkin kurang kurang klop begitu antara agama dan juga negara mungkin gitu Pak. Kenapa? Tidak bersinerginya itu di sebelah mananya? Baik, mungkin berdasarkan informasi ya yang saya dapatkan begitu antara agama dan negara. Contohnya kalau memang contohnya adalah agama itu kan sudah melarang dengan keras ya begitu terkait tidak diperbolehkannya gratifikasi, korupsi, namun ada beberapa pejabat negara yang masih melakukannya begitu. Jadi antara agama dan negara itu agak kurang klop begitu Pak. Berarti secara tidak langsung Baharudin mengakui bahwa sistem demokrasi di negara kita tidak baik. Lalu kenapa Baharudin harus mengikuti pemilu kalau memang menyatakan hal itu tidak baik dan memilih para wakil rakyat yang mungkin memang menyelenggarakan hal korupsi? Ya, karena saya berharap begitu kepada wakil rakyat yang saya pilih nantinya itu memberikan perubahan yang lebih baik. Oke, baik. Kemudian sekarang menyikapi perbedaan pendapat ya. Saat ini nih kan kalau kita pandang di Indonesia ini kan banyak sekali perbedaan pendapat, termasuk antara umat Islam, termasuk antara kelompok yang moderat, kelompok garis keras. Itu bagaimana Baharudin sebagai yang nantinya menjadi keluaran atau S2-nya di keilmuan agama Islam menyikapi perbedaan pendapat tersebut, khususnya dengan kelompok garis keras dan moderat. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk menyikapi hal tersebut tentunya di Indonesia ini kan mengedepankan toleransi begitu. Jadi saya yang khususnya beragama Islam ataupun Muslim tentunya akan menghormati begitu mungkin keputusan-keputusan yang dari lain agama gitu Pak. Maksudnya menghormati keputusan dari lain agama berarti ya kita harus mengikuti apa kata agama lain gitu maksudnya? Tidak, kita mengikuti. Ya menghormati dalam subjektivitas apa kita menghormati keputusan? Baik, Bapak, menghormati namun tidak mengikuti Pak. Jadi kita tetap menghormati keputusan ataupun kebijakan dari selain non-Muslim begitu, tapi tidak mengikutinya. Masih ada batas-batasannya begitu. Baik, kemudian dari segi manakah Baharudin akan bisa berkontribusi ya, kalau Baharudin memiliki motivasi yang besar untuk menjadikan tujuan dari S2 ini untuk mendidik anak-anak dengan sistem teknologi yang saat ini berkembang, dari sisi manakah Baharudin percaya bahwa LPDP akan mensupport Baharudin, akan membayar uang semester dan memberikan uang living allowance tiap bulannya kepada Baharudin? Apakah Baharudin yakin akan dipilih oleh LPDP karena hanya untuk memberikan kontribusi sebatas teknologi di wilayah Lampung? Tentunya terkait hal tersebut Bapak, saya yakin begitu karena untuk tujuan saya begitu selaras begitu dengan nilai-nilai LPDP, yaitu saling bersinergi. Yaitu saya akan bersinergi begitu dengan stakeholder terkait, mungkin yang paling utama di tingkat kecamatan begitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama Islam khususnya pada teknologi dalam pembelajaran. Baik, kemudian saat ini di Indonesia pun banyak ya ide-ide separatisme ya yang
baik berbasis etnis, agama, kemudian apalagi ideologi di tengah masyarakat yang memang majemuk seperti Indonesia. Nah, bagaimana Baharudin memandang ini sebagai guru, sebagai mungkin nanti menjadi orang tua, sebagai mahasiswa nantinya. Mengolah hal ini tuh tidak gampang kan, kita lihat ya. Banyak terjadi perbedaan pendapat, banyak terjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Untuk melihat hal ini tuh sebagai seorang guru yang berlatar belakang keilmuan agama Islam memandang hal ini seperti apa. Tidak dilihat dari teknologi, karena jujur saja kalau tadi bicara sesuai integritas, saya melihat bahwa ini harus menjadi hal yang utama dan bagaimana Baharudin menanggapi atau memandang hal ini. Baik Bapak, dari saya sendiri untuk menanggapi hal tersebut tentunya terkait perbedaan ya Pak ya. Tidak boleh tanyakan lagi, kan saya kan tadi sudah bilang pandangannya seperti apa. Baik, pandangan saya terkait hal tersebut tentunya akan apa ya? Akan Oke, saya lanjut aja dah. Yang lain, kayaknya sulit ya jawab ya pertanyaan dari saya. Padahal itu kan harus ada ya, sebagai guru, sebagai nanti yang menjadi mahasiswa, dan apalagi Baharudin akan dibiayai oleh kami dari pihak LPDP gitu. Kami juga tidak mau membuang uang kami hanya untuk orang yang tidak memiliki keteguhan, kemudian tidak memiliki latar belakang yang kuat, ya. Seperti yang tadi saya tanyakan gitu. Tidak bisa membedakan antara separatisme, bagaimana itu dikelola, karena jujur dalam pergaulan kita tidak hanya nanti akan menjadi guru untuk mengajar, tapi memberikan contoh. Nah, kemudian saya menggeser sedikit, kalau memang keilmuan Islam gitu ya, siapa tokoh yang paling menginspirasi Baharudin dalam bidang keilmuan Islam dan mengapa? Salah satu tokoh dari Indonesia yang paling menginspirasi. Baik, untuk salah satu tokoh yang menginspirasi saya begitu di Indonesia terkait agama Islam gitu ya Pak. Itu adalah presiden kita, ya presiden itu Gus Dur Pak. Itu saja, tidak ada yang mau ditambahkan lagi. Bagaimana Bapak? Tidak ada yang mau ditambahkan lagi, itu saja. Iya. Saya tadi ada tanya mengapa. Baik, karena di sistem kepemimpinan presiden kita pada era Gus Dur itu ya, itu kan sangat sangat baik begitu untuk tingkat kereligiusannya gitu. Gus Dur itu presiden berapa? Presiden keberapa kita? Keempat. Baik. Jadi hanya karena beliau baik, karena kepemimpinan beliau baik, pada saat beliau menjadi presiden saja, kamu memandang bahwa Gus Dur itu sebagai tokoh yang paling menginspirasi? Tentunya tidak, Pak. Di samping itu beliau memiliki kebijakan-kebijakan yang baik. Di samping beliau adalah lulusan dari pondok pesantren begitu. Jadi untuk kebijakan-kebijakannya cukup inilah bagus begitu. Ya, karena berarti itu kan hanya menilai dari sudut pandang pemerintahan. Dan apakah orang yang dari pesantren selalu bagus? Karena Baharudin bilang karena salah satunya karena beliau urusan pesantren. Tidak juga, Pak. Berarti yang tidak lulusan pesantren tidak bagus? Tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena kebagusan ataupun attitude seseorang itu tidak dinilai dari lulusan dari pesantren atau tidak begitu. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir.
Dari segi manakah Baharudin menilai bahwa dan meyakinkan kami dari LPDP untuk memilih Baharudin sebagai salah satu awardee yang akan kami biayai? Tentunya dari segi leader, Pak, dari segi kepemimpinan yang saya miliki begitu. Alhamdulillah ya, dari di tahun ini begitu saya diamanahkan untuk jadi Wakasis begitu, dan alhamdulillah saya sudah memberikan beberapa kontribusi, salah satunya mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, artinya kurangnya disiplin begitu. Dan alhamdulillah di tahun ini saya sudah menunjukkan terkait mutabah adab begitu, yaitu salah satu terobosan kami dari Kiswan untuk mengatasi siswa-siswa yang kurang disiplin, dan alhamdulillah berdasarkan evaluasi di semester lalu begitu terdapat perubahan yang signifikan terkait peluncuran ataupun penggunaan mutabah adab. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut ke Ali, mungkin silakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, sebenarnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Wafa dan Pak Rion berkaitan dengan sebenarnya apa sih urgensi Bahrudin untuk melanjutkan studi S2 ini? Urgensinya itu apa? Baik, baik Bapak izin menjawab begitu terkait urgensinya itu adalah belum maksimalnya Pak teknologi pembelajaran yang digunakan di sekolah kami. Teknologi dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, urgensinya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi yang tadi saudara bilang, tapi saudara juga menyebutkan di tempat saudara mengajar, kalau nggak salah yang sekarang ini itu belum menerapkan sama sekali bahwa adanya pemanfaatan teknologi tersebut. Lalu apa yang mendasari saudara ingin menerapkan teknologi ini di sekolah yang saudara ajarkan sekarang? Baik, Bapak, alasannya yang mendasar yaitu kami butuh Pak kolaborasi. Tentunya kami Bapak Ibu guru tidak bisa meninggalkan metode ceramah begitu. Jadi untuk saat ini kami harus mengkolaborasikan antara metode ceramah tersebut dengan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran yang diharapkan itu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut, begitu Pak. Oke, tapi tadi saudara sempat menyebutkan bahwa ketika saya bertanya mengenai dampak implementasi, saudara menyebutkan bahwa ketika pembelajaran dilakukan secara daring itu dampaknya kepada siswa adalah karena tidak adanya tatap muka, jadi siswa tuh lebih kurang disiplin. Nah, bagaimana saudara dapat mengatasi permasalahan ini? Baik, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada waktu itu di tempat sekolah saya mengajar yang dulu, kami dalam sepekan sekali Pak. Jadi pada waktu itu karena kami sekolahnya maksudnya 6 hari gitu, jadi untuk daringnya itu selama 5 hari, Senin sampai dengan Jumat, dan untuk mengatasinya kita di hari Sabtu itu kita memberikan pembekalan ataupun masukan-masukan kepada siswa agar jauh lebih baik karakternya begitu. Karena ketika di rumah begitu saat pembelajaran daring pada saat COVID-19 itu memang kami Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol mungkin tingkah lakunya anak di rumah itu seperti apa. Oke, kemudian untuk mengatasi permasalahan yang saudara sebutkan di esai bahwa ada persentase beberapa guru yang mungkin karena faktor umur juga terkendala akan kemajuan teknologi ini. Mungkin solusi apa yang akan saudara berikan untuk mengatasi masalah ini? Baik, Bapak terima kasih. Mungkin solusi yang akan saya berikan adalah karena kami tergabung ya Pak dalam organisasi KKG.
PAI begitu, kelompok kerja guru pendidikan agama Islam di tingkat SD di kecamatan begitu. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan lah solusi yang sederhana begitu terkait teknologi dalam belajar. Mungkin kalau memang belum bisa mengikuti kami begitu, mungkin paling tidak ya bisa menggunakan yang teknologi yang mudah begitu. Apa solusinya? Baik, mungkin solusinya yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu guru yang usianya sudah lanjut begitu ya, itu membuat video singkat begitu terkait pembelajaran tersebut begitu. Karena Bukankah untuk yang sudah usia lansia begitu, beliau saja untuk menggunakan gadget terkadang kebingungan begitu, apalagi menggunakan laptop semisal begitu. Oke, berarti bukankah itu malah mempersulit untuk tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran di kelas? Mungkin kalau hanya pendek saja mungkin tidak Pak, tapi kalau menggunakan laptop yang kesulitan. Oh, oke. Kemudian apa hubungannya dengan saudara melanjutkan studi S2? Apa sih, kenapa sih saudara tuh harus melanjutkan studi S2 untuk dengan dibiayai oleh LPDP? Karena mengingat Indonesia juga kan sedang mengalami efisiensi kan. Em, Mungkin saudara bisa menjelaskan alasan-alasan saudara ini butuh S2 untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Halo? Halo? Iya, cek. Alhamdulillah Sudah sudah jelas? Suara saya sudah jelas? ya Pak. Saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan saya, apa hubungan yang tadi saudara jelaskan terkait dengan urgensi Anda ini untuk melanjutkan studi S2? Karena kalau studi S2 itu kan biayanya tidak murah dan Indonesia juga sendiri kan sedang mengalami efisiensi anggaran. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan beberapa alasan untuk bisa meyakinkan kami agar membiayai saudara. Baik, alasannya yang pertama yaitu terkait apa ya, eh, sesuai begitu Pak dengan nilai-nilai LPDP begitu, yaitu salah satunya adalah bersinergi dan berkolaborasi gitu. Jadi saya nantinya akan berkontribusi konkret begitu, kembali ke daerah untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat di sekolah saya dan berkolaborasi juga dengan beberapa guru begitu. Oke, itu alasan dari visi dan misi LPDP sendiri kan. Kalau alasan dari saudara seperti apa? Alasan yang bagaimana Pak? Eh, Keterkaitan antara permasalahan yang sedang dialami oleh sekolah saudara maupun yang sedang dialami oleh daerah saudara dengan studi lanjut S2 yang akan saudara lakukan tuh keterkaitannya apa? Baik Bapak, eh, keterkaitannya keterkaitannya tentunya terdapat ini Pak apa namanya, mata kuliah begitu yang relevan dengan eh, permasalahan yang ada. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin saudara bisa menjelaskan terkait pendapat saudara mengenai AI, Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Seperti apa menurut saudara? Baik Bapak, terima kasih. Terkait AI sendiri, menurut saya itu merupakan suatu teknologi ya. Jadi dan untuk saat ini itu kalau sependek pengetahuan saya begitu, eh, dampaknya
baik ya untuk dunia pembelajaran begitu. Namun memang kami dari sekolah belum pernah mencobanya, Bu. Belum pernah apa? Mencoba. Oke, baik. Mungkin itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rion. Baik, terima kasih Ali. Ya, saya ingin menambahkan sedikit terkait apa yang dituliskan oleh Baharudin, khususnya di dalam SI terkait jati diri Baharudin sendiri, kekurangan, kelebihan mengenal. Saya tidak melihat di situ Baharudin dapat mengelaborasi lebih. Coba sebutkan salah satu kekurangan Baharudin. Baik, untuk kekurangan saya sendiri adalah yang saya tuliskan dalam esai itu kurangnya percaya diri. Namun hal tersebut saya kurangnya percaya diri begitu hal tersebut dapat dibuktikan ketika saya melaksanakan kuliah di jenjang strata 1 begitu. Namun saya sadar bahwa ketika berkuliah begitu percaya diri itu perlu. Nah, hal yang saya lakukan adalah saya bergabung eh, di beberapa organisasi begitu. Salah satunya adalah PMII, di mana di PMII sendiri kita ada suatu wadah yang digunakan untuk berdiskusi begitu. Jadi dari situ, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya semester, eh, kepercayaan diri saya meningkat gitu Pak. Jadi itu jadi contoh lesson learned. Kemudian di sini kekuatan atau kelebihan Baharudin tulis mendapat amanah gitu ya, menjadi yang tadi saya sebutkan lagi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tugas membantu, dan ini merupakan kekuatan, strong point atau kelebihan. Saya masih bingung sebenarnya kelebihan Baharudin itu apa? Karena di sini langsung tiba-tiba ditulis mendapatkan amanah menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, memiliki tugas ya. Kalau menjadi wakil kepala sekolah ya kita sudah punya tugas tupoksi gitu. Tapi apa sebenarnya kelebihan yang bisa diambil gitu loh, menjadi salah satu bukti bahwa Baharudin ini cocok kita ambil sebagai awardee. Kelebihan saya salah satunya adalah leadership Pak, kepemimpinan gitu. Jadi saya minta di situ sebagai wakil kepala sekolah bidang siswaan karena di sekolah kami kan notabene swasta, yang mana di sekolah swasta itu terdapat banyak agenda dan saya sebagai wakil siswaan itu dituntut untuk menjadi ketua pelaksana begitu. Jadi dari ketua pelaksana tersebut saya dapat mengkoordinir beberapa panitia ataupun bapak ibu guru yang lainnya. Jadi di situ adalah kelebihan saya, yaitu tentang leadership kepemimpinan. Dan harusnya ya, di situ dituliskan leadership, bukan menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin Wafa ada tambahan sebelum mungkin nanti akan ditutup oleh Barudin. Cukup baik. Barudin, mungkin kami minta closing statement dari kamu. Apakah kamu layak untuk LPDP memilih kamu? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk closing statement dari saya tentunya adalah kontribusi-kontribusi yang akan saya lakukan bukan merupakan hal yang besar gitu. Namun saya percaya bahwa kontribusi yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil begitu. Dan saya membutuhkan wadah untuk mewujudkannya. Saya percaya bahwa LPDP begitu adalah suatu lembaga yang dapat mewujudkan impian dan juga kontribusi saya untuk Indonesia di masa mendatang. Terima kasih. Oke, terima kasih Barudin.
sekian interview yang kita lakukan. Saat ini akan ada masukan dari Mas Wafa, kemudian Mas Ali. So, waktu dan tempat saya persilakan Mas Ali mungkin terlebih dahulu masukannya kepada Baharudin. Oke, baik. Terima kasih Pak Rion atas waktunya. Mungkin sedikit masukan dari saya untuk Baharudin terkait dengan mungkin dari cara penyampaian jawaban yang saudara sampaikan. Jadi kalau menurut saya ada beberapa pertanyaan mungkin dari saya atau mungkin tadi sempat dari Mas Wafa dan Pak Rion juga ada pertanyaan yang sebenarnya tuh butuh penjelasan yang singkat dan langsung ke tujuannya. Jadi mungkin saudara Bahrudin ketika pertanyaan jatuh itu jangan langsung menjawab, tapi mungkin dipikirkan terlebih dahulu apa yang ingin saudara sampaikan. Jadi ketika pertanyaannya jatuh, saudara berpikir apa yang mau saudara sampaikan, baru saudara jawab. Karena ada beberapa pertanyaan seperti yang tadi Pak Rion tanyakan terkait dengan salah satu idola dalam negara Indonesia dan berikan alasannya, itu saudara bahkan sampai harus diulang oleh Pak Rion alasannya seperti apa. Sedangkan itu tuh sudah sempat ditanyakan. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu tidak harus diulang, atau saudara Bahrudin tuh harus menyimak terlebih dahulu dengan seksama pertanyaan itu seperti apa baru bisa menjawab. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tuh bisa terjawab dengan baik dan benar. Kemudian berkaitan dengan penggunaan kata seperti tadi yang saya sempat bertanya berkaitan dengan tadi saya tanya terus saudara Bahrudin bilang ada perbedaan antara madrasah dan sekolah umum. Nah, saudara itu sempat, kalau menurut saya tuh merasa saudara itu menggunakan kata kan, imbuhan kan, itu tuh seakan-akan mengajari kami pewawancara bahwa ternyata tuh ada perbedaan antara madrasah dan sekolah negeri biasanya. Nah, itu tuh akan menyinggung perasaan para panelis. Jadi kalau bisa gunakan kata-kata atau imbuhan yang lebih baik dan benar. Maksudnya tidak berusaha sebisa mungkin tidak menyinggung perasaan para panelis. Kemudian satu lagi berkaitan dengan tadi mungkin dari pertanyaannya siapa tadi ya, yang Pak Rion yang berkaitan dengan bentar saya lupa catat. Mungkin itu dulu Pak Rion. Baik, terima kasih atas waktunya. Gimana perasaannya Mas Bahrudin? Baik, terima kasih Ali. Nanti bisa ditambahkan. Wafa? Untuk keseluruhan coba saya evaluasi ya, terkait ada poin-poin yang mungkin perlu diperbaiki di sini. Terkait pertama, kemudian ketika diberi pertanyaan tidak paham, itu jangan menyela dan coba Bapak ulangi tadi pertanyaannya apa. Nah, itu kurang etis. Tapi mohon maaf Bapak kurang jelas pertanyaannya, boleh diulang kembali seperti itu. Kemudian ada salah satu pertanyaan yang Anda jawab itu hanya sebatas menjawab, bukan menjelaskan. Kayak tadi Bang Rian bertanya tentang tokoh yang menginspirasi Anda siapa? Gus Dur. Ya udah sampai Gus Dur. Maksudnya itu kenapa Gus Dur? Apa alasannya dan lain sebagainya. Kemudian tentang bagaimana Anda menjawab terkait kenapa LPDP harus memilih Anda. Kemudian Anda menjawab, ya karena saya orang yang punya jiwa kepemimpinan. Nah, emang yang lain itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Banyak yang daftar ini LPDP itu banyak, dan banyak yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kalau ditanya tentang itu, fokus saja ke kontribusi yang ingin disampaikan. Enggak malah ya kesannya itu mengunggulkan diri sendiri, tapi seakan-akan fokusnya hilang bahwa LPDP itu membiayai Anda. Itu
harus ada timbal baliknya Anda kepada negara untuk kontribusi apa yang ingin Anda sampaikan. Nah, ketika Anda ditanya kenapa LPDP harus memilih Anda, tapi di situ Anda malah menjelaskan karena hanya mengunggulkan diri sendiri karena saya memiliki jiwa kepemimpinan. Dan jiwa kepemimpinan itu bertolak belakang dengan CV kekurangan yang Anda sampaikan. Di CV Anda menyampaikan bahwa Anda kurang percaya diri, sedangkan jiwa kepemimpinan leader itu harus memiliki percaya diri yang tinggi. Nah, maka dari itu coba nanti disusun kata-katanya gimana menjawabnya sehingga pernyataan yang Anda sampaikan itu tidak menjadi bumerang Anda untuk dari panelis itu bertanya kembali. Nah, seperti itu ya. Coba nanti digodok ulang. Coba latihan ulang. Dan saya berpesan cobalah buat mind map. Ketika ada pertanyaan ini, kamu harus menjawab ini. Ketika ada pertanyaan ini, harus menjawab ini. Dibuat mind map. Dulu saya seperti itu. Biar memudahkan Anda ketika nanti ada pertanyaan seperti ini, Anda nggak bingung harus menjawab apa, harus menjawab bagaimana. Dan pertanyaan-pertanyaan itu cara bentuknya sama. Ketika ada pertanyaan tentang riset, kenapa, latar belakangnya, kemudian pertanyaan tentang psikolog dan lain sebagainya, itu hampir sama seperti itu. Semangat ya Mas Baharudin. Baik, terima kasih Bro Wafa. Thank you. Ali juga. Oke, Barudin gimana? Perasaannya ini mock test yang pertama. Ya. Ya, Pak. Ini yang pertama. Harus banyak persiapan lagi. Persiapan itu saya tadi pasti udah persiapan itu pasti nyalur ya sama yang kita bilang mental, karena kalau kita sudah bisa jawab apapun pertanyaannya gitu secara mental pasti kita kuat gitu ya. Oke, sekarang masuk di beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sekali lagi mohon maaf kalau ada yang sedikit menyinggung atau mungkin tidak ya, tapi dari segi psikologi saya harus tembak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terduga ya. Sama tadi saya mungkin dari Mas Wafa, kemudian Mas Ali, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kita elaborasi sebelumnya berdasarkan yang Baharudin tulis. Tapi saya pun juga menyasar ke pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan keadaan sekarang. Kenapa? Karena nantinya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang mungkin akan keluar. Tidak literary sama dengan esai. So, itu yang harus ditanggulangi, itu yang harus dipikirkan. Karena saya setuju sekali harus memberikan waktu di mana interviewer ini habis bertanya dulu. Nggak usah buru-buru jawab, it's okay. Karena kita butuh waktu untuk mengilhami pertanyaannya juga. Pertanyaan yang panjang misalkan dia penjelasannya dulu nih, kamu langsung jawab, kamu nggak bakalan address the question. Tapi kalau kamu tunggu, oke, kamu sudah lihat dia memelankan intonasinya, oke, baru terima kasih atas pertanyaannya Pak. Saya yakin dengan apa, keyakinan itu harus datang awal, tambah intonasi, tambah mimik gitu. Tadi kan sudah lihat ya, saya tunjukin bagaimana cara menjawab. Jadi answer the question the first time. Okay. Jadi misalkan ditanya A, jawab A dulu, kasih penjelasannya, kasih contohnya, closing. Closing itu bukan berarti dari contoh, misalkan contoh saya sudah menjadi wakil kepala sekolah dan saya bisa memimpin anak-anak lebih baik gitu. Enggak. Sehingga saya yakin diri saya adalah orang yang tepat untuk dipilih oleh LPDP. Ya, gitu. Jadi harus ada intonasi di situ, penekanan juga harus ada, gitu ya. Dari awal pada saat awal perkenalan saya rasa udah bagus, suaranya berat, bagus, gitu ya. Tapi harus lagi dengan
strategi yang tadi saya bilang, pakai strategi START itu ya. Coba dicari, dan karena Baharudin ini di keilmuan agama Islam, isu-isu seperti separatis, seperti SARA, HAM gitu-gitu ya, itu tolong dikulik-kulik sedikit, walaupun tidak ditulis dalam esai. Saya ingat pengalaman saya pada saat di wawancara, saya ditanyain terkait kelompok separatis. Bahkan saya nggak tulis itu separatis di saya. Maksudnya itu karena dasar dari kebangsaan atau apa P4 atau pengamalan Pancasila dan apa itu harus dikok betul, dan penjelasan harus panjang dong. Jangan hanya Gus Dur karena presiden dia baik. Tadi Wafa udah ingetin. Jangan. Tadi Ali juga udah ingetin. Jangan. Tambah panjang kalau tahu sejarahnya Gus Dur, kalau tidak tahu orang itu ceritakan, ceritakan apa dia, rule-nya sebagai apa, misalkan dia adalah haji besar apa dari apa. Kalau tahu, kalau tidak bilang nama Gus Dur tapi rule-nya apa. Dia sudah, dia itu tuh bapak yang dikenal sangat toleran di Indonesia ya. Dihargai oleh semua agama, misalkan contoh, bukan berarti orang lain tidak dihargai, no. Tapi dengan cara dia memimpin, cara dia memberikan aturan, itu makan. Tapi jangan panjang, jangan melebar, dan jangan terlalu singkat, tapi pas pada porsinya. Mungkin itu dari saya. Harus ditambah lagi kepercayaan dirinya, latihannya, gitu ya. Prepare, walaupun mock test, anggaplah ini serius. Jadi tutup kamera benar-benar natap aja, nggak dan jangan ditanyakan lagi. Jadi sudah jawab pertanyaan ini nih, yang Baharudin sering lakukan ya. Tadi Wafa udah bilang. Em, eh, Iya, saya menjadi, kan maksudnya ini kan Pak, jangan. No, 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 no. Jangan, jangan lagi di feedbackkan kayak gitu ke interviewer. Makanya tunggu dulu penjelasannya selesai, ambil waktu sebentar, start dengan cara menjawab. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jangan langsung terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya, oh enggak, jangan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya merasa bahwa itu otak kita juga sambil mikir dong, gitu. Jadi jangan singkat juga, gitu ya. Mungkin itu. Semoga nanti persiapan lebih baik. Mungkin Wafa sama Ali ada tambahan lagi? Ya, silakan. Oh, Mas Wafa dulu. Baik, Pak, terima kasih. Ali ada Ali. Baik, mungkin tadi yang kelupaan itu saya ingin menyampaikan kepada Mas Baharudin kalau misalnya ada pertanyaan yang tadi seperti ditanyakan oleh Pak Rion, jangan menggunakan kata-kata yang istilahnya nanti jadi jawabannya tuh kayak membanding-bandingkan. Kayak seperti yang tadi Pak Rion sampaikan, berarti lulusan pesantren itu tidak baik. Nah, itu tuh kalau bisa saudara Bahrudin tuh menggunakan kata-kata yang lebih soft gitu, yang tidak ada comparingnya. Mungkin itu sih. Dan yang tadi sama disampaikan Mas Wafa, eh, lebih dipersiapkan terkait dengan
list-list pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan oleh pihak LPDP, kayak misalnya tadi urgensi S2 itu apa, kemudian alasan LPDP memilih saudara itu seperti apa, itu mungkin lebih dipersiapkan lagi biar ketika pertanyaan itu jatuh, saudara tuh sudah bisa langsung menjawab dengan terstruktur. Mungkin itu saja dari saya, Pak Rion. Kembalikan. Baik, terima kasih Ali, terima kasih Wafa. Mungkin dari mentor-mentor yang lain di sini gitu ya, memberikan saran, silakan. Karion, aku boleh? Silakan, sangat diperbolehkan Kak. Silakan Kak. Iya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Saya sempat mengikuti mock up dari Mas Baharudin ya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama tuh, tadi kalau Mas Baharudin ikut mock up sebelumnya, Kak Fikram sudah bilang bahwa tampilan itu tidak boleh blur. Jadi saudara tidak boleh menggunakan background apapun. Terus karena nanti kita bakal diminta untuk memutar kamera 360 derajat. Jadi tampilan itu apa adanya saja, tidak usah menggunakan background. Terus yang kedua, dari tiga mentor yang bertanya, Karion, Mas Wafa sampai Mas Ali, eh, sebenarnya tuh pertanyaan tuh kakak tuh tidak menemukan urgensi apa yang PDP lihat itu di Baharudin kayak gitu. Jadi urgensinya itu apa? Kenapa Anda tuh layak untuk melanjutkan mendapatkan beasiswa dari LPDP? Sebab kalau misalnya permasalahannya itu hanya seputar teknologi yang belum memadai bagi anak-anak, sehingga pendidikan agama Islamnya itu masih perlu ditingkatkan. Sebenarnya itu tanpa perlu S2 pun itu harus sudah bisa dikembangkan apalagi sebagai guru dengan kapasitas sebagai guru. Tidak perlu S2 untuk bisa mengembangkan pendidikan teknologi, apalagi kan ini kan jalurnya itu kan mau pendidikan agama Islam. Bagaimana nyambungnya pendidikan agama Islam dengan teknologi? Nah, itu coba lagi ditelusuri, dicari tahu lebih, coba digabungkan urgensinya tuh mau dibawa kemana, biar ketika ketika nanti ditanyakan oleh LPDP, kita tuh sudah punya jawaban yang lebih pas begitu. Lalu mungkin menyambung apa yang tadi teman-teman sampaikan berkaitan dengan kelebihan ataupun kekurangan, mungkin ini yang sering Kak Brian sampaikan, kita pakai PPF, model PPF past, present, future. Jadi dulu tuh aku tuh begini, kekuranganku begini. Tapi jadi bukan cuma kekurangan yang disampaikan, juga langsung dikasih bahwa ada hal-hal yang sudah diminimalisir dari kekurangan itu. Kayak misalnya aku tuh tidak percaya diri, tapi aku sudah melakukan beberapa cara dengan ini untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ada solusi yang kita tawarkan sehingga pihak LPDP tuh yakin bahwa sekalipun kita punya kekurangan, tapi kita bisa meminimalisir kekurangan tersebut. Mungkin itu saja Kak tambahannya. Terima kasih. Terima kasih masukannya, luar biasa, bagus sekali. Ini masukan yang bagus, Baharudin. So kalau bisa dicatat betul, nanti bisa sebagai bahan brainstorming. So brainstorming itu bisa pakai apa aja ya? Sekarang pakai AI, ChatGPT, langsung brainstorming gitu ya. Juga bisa bikin mind map seperti apa bilang tadi. Kemudian hal-hal penting ya harus diadres gitu, itu harus dilatihankan karena kita semua yang lulus yang sekarang jadi awardee juga semua butuh persiapan yang cukup melelahkan, tapi bisa dibuktikan dengan hasil yang melelahkan itu yang satu yang baik gitu. Oke. Kalau begitu Barudin mungkin ada yang ingin tambahkan? Mungkin saya ingin bertanya. Yang pertama ini, Kak, terkait ketika kita nanti melaksanakan seleksi substansi gitu ya, agar kontak mata kita terlihat bagus, kita itu menatap kamera atau menatap layar laptop gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya kan backgroundnya dari pendidikan agama Islam begitu ya. Apabila nantinya ketika menjawab mungkin menggunakan insya Allah begitu atau menyebut kepercayaan saya begitu itu diperbolehkan atau tidak? Oke, saya mungkin jawab, nanti yang lain boleh menambahkan, sangat diperbolehkan gitu ya. Kalau saya ya harus lihat kamera ya.
karena kalau kita face to face atau langsung ketemu orang kan kita eye contact-nya kan ada di mata orang. So dari kamera itu ya kita harus lihat kamera. So jangan sampai seakan-akan kita melihat layar. Even bahkan kita berpikir gitu ya. Pas saya juga begitu. Misalkan ya saya juga melihat ke tempat lain, tapi eye contact kita saat ditanya dan kita merespon pertama, kita harus benar-benar melihat itu sebagai respect kita terhadap pertanyaan itu. Jadi tidak ada pertanyaan kita lagi mandang di sana atau mandang di bawah kan kelihatan ya. Gitu. Seperti tadi mock up sebelumnya itu kelihatan kan pas dia mengeluarkan kata mungkin something yang tidak patut dikeluarkan, tapi kita semuanya lihat. So kalau bisa ya ditegakkan laptopnya, pandang ke kameranya gitu ya. Dan itu memang butuh latihan secara terus-menerus untuk itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Lupa saya. Terkait ini Pak, karena background saya kan pendidikan. Oh iya, ya it's okay, no problem. Tapi ya jangan sampai yang terlalu ini juga kalau memang itu dipergunakan secara bijak dan memang pada tempatnya. Jangan di semua pertanyaan, di semua jawaban yang baru diberikan, insya Allah Pak, insya Allah ya, jangan juga gitu. Alhamdulillah Pak, saya sudah menamatkan S1 saya. Alhamdulillah Pak, saya kemarin jadi waka TGA juga, tidak begitu juga. Tapi di part-part tertentu, pilah. Dan ini kan sebagai interview yang memang biasa ya, maksudnya bukan terkait ya ini general, so dipergunakan ya. Saya Muslim juga, teman-teman kami yang dari mungkin dari agama lain juga itu ya kita pergunakan sebijaksananya, se-wise-nya, setepatnya di tempat yang tepat gitu ya. Mungkin itu. Yang lain ada tambahan? Wafa, Ali, silakan. Beta cukup Kak Karyon. Oke, siap. Wafa mungkin ada tambahan? Oh, ya, baik. Mentor yang lain mungkin tidak ada ya. Mungkin kalau tidak ada kita bisa cukupkan karena waktu sudah lebih. Warin mungkin itu ya, cukup ya? Ya. Setuju ya? Oke. Stay connect sama MG sama MG Maluku sama Toma gitu ya. Nanti mungkin ada yang selanjutnya atau ada persiapan berikutnya nanti disampaikan. Mungkin itu. Warudin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wafa, thank you sudah memberikan waktu yang cukup luar biasa ya bagi kita di hari ini. Saya screenshot dulu ya potretnya. Nanti saya bukan orang yang ini, tapi saya amanatkan untuk ini, jadi saya harus melakukan hal ini. So mungkin yang lain bisa open kamera ya, kita berlima aja, it's okay. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kakak Matilda, Ali, Wafa, dan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan. Badulin, thank you ya. Tetap semangat. Saya izin untuk kita mengakhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.